sebenarnya kesembuhan Anda itu bisa berasal dari pikiran Anda sendiri, gitu ya. Asalkan Anda paham atau tahu edukasinya, tahu bagaimana caranya, begitu. Tentunya harus ada yang membimbing, baik secara langsung maupun virtual kayak begini, ya. Ini obat tradisional yang untuk diare ya ini. Makan Apa lagi ngapain? ini diare, Nduk. Oh, ini apa? Ini adalah obat tradisional untuk diare. Pohon jambu. Pohon jambu. Daun jambu. Nah, ini kalau dimakan enak. Persis sekali. Persis apa? Kambing. Kalau bapak kambing, berarti kamu anak kambing dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan mengenalkan yaitu olah rasa, yaitu mengolah pikiran dan perasaan supaya hati ini tenang. Saya juga baru belajar yaitu olah rasa, atau bisa dikatakan olah jiwa, atau bisa dikatakan olah pikir, ya. Ya itulah gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengolah pikiran kita, mengolah perasaan kita, hidup itu sebenarnya bisa tenang, ya. Dan ini saya juga baru belajar begitu. Karena apa? Yang saya inginkan itu apa dari diri saya? Saya itu hanya ingin yaitu ketenangan, ya, ketenangan dalam diri saya, dalam jiwa saya, gitu. Kalau kita sudah tenang, apa-apa itu pasti kita hadapi dengan dengan tenang juga begitu, ya. Sensasi apapun pasti kita bisa menghadapi dengan ketenangan, karena ketenangan ini adalah kunci dalam menghadapi sensasi. Ya udah, nanti apa kabar Anda semua? Lupa saya. Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Wah, sejuk sekali. Situ pohon, di sana pohon juga, bambu, wah, angin semilir, ya, sepoi-sepoi, nikmat sekali. Inilah energi dari alam semesta. Kita itu bisa menyerap energi yang ada di alam ini, begitu. Karena diri kita itu juga alam semesta, tapi alam semesta kecil, begitu. Nah, udah, senyum aja dulu ya, senyum. Ya, senyum, tahan, sudahlah 7 detik saja. Ayo senyum. Tahan. Nah, itu kan kelihatan cakep-cakep, yang cowok juga ganteng-ganteng, cewek cantik-cantik, gitu ya. Itu yang pakai bra warna bra. Yang pakai baju warna hijau itu kenapa masih manyun? Kenapa Ibu? Kok masih manyun, kenapa? Masih ada sensasi, santai saja, hadapi dengan ketenangan, ya. Saya bisa bicara begini, saya itu mengalami, kecuali saya hanya teori. Saya dulu pernah terpuruk sensasi psikosomatik, asam lambung maupun psikosomatik, itu saya rasakan semua, ya. Alhamdulillah saya bisa melewati. Nah, nikmati saja prosesnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, begini. Nah, kenapa sekarang, sebenarnya tidak sekarang, dari dulu saya kalau bikin video itu ada lucu-lucunya sedikit, saya selalu tersenyum. Itu kenapa? Nah, ini alasan saya, ya. Anda semua itu bukannya tidak bisa bahagia, ya. Anda hanya lupa untuk bahagia itu bagaimana. Kenapa sih kok bisa lupa? Karena setiap hari Anda merasakan sensasi, yaitu wajar, ya.
otomatis kalau kita merasakan sensasi, ada keluhan di fisik kita, ada keluhan di pikiran kita, ya otomatis kita itu lupa akan bahagia. Nah, lupa akan bahagia inilah yang membuat Anda yaitu makin terpuruk begitu, lupa akan bahagia, dan itu wajar. Nanti saya akan berikan caranya bagaimana supaya Anda itu bisa merasakan kebahagiaan. Gini ya, jadi kebahagiaan memang susah Anda dapat kalau Anda masih merasakan sensasi. Ya, itu saya yakin. Mungkin saat Anda tidak merasakan sensasi, senang Anda, damai. Saat merasakan sensasi, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu hilang. Karena Anda tertujunya sama sensasi. Sensasi yang ada di raga Anda. Nah, sensasi yang ada di raga Anda itu, kalau Anda selalu berpikiran ke itu terus, pikiran Anda kacau. Gitu. Sama, kalau pikiran Anda kacau terus, mumet, nah itu juga akan membuat raga Anda merasakan suatu gejala, begitu. Nah, jadi psikosomatik itu kondisi pikiran yang mempengaruhi ke raga kita. Nah, ya, ini Anda mungkin, kenapa saya kok lupa bahagia, Pak? Jadi begini, Anda mungkin dulu punya hobi apa kek yang membuat Anda bahagia. Nah, saya yakin hobi-hobi itu sudah Anda lupakan. Bahkan Anda sudah nggak mau dengan hobi itu. Karena apa? Hobi sekarang Anda mengamati itu, sensasi, ya, merasakan begini. Jadi Anda lupa akan hobi Anda yang dulu, dan itu wajar. Nah, jadi kalau Anda ingin merasakan kebahagiaan itu lagi, nah kuncinya kalau kita bahagia, memang kita mendekat diri sama Allah. Nah, itu sebagian ikhtiar dari ikhtiar ilahi kita. Selain itu, Anda juga harus ikhtiar insani. Bagaimana Anda itu bisa bahagia? Nah, ini tipsnya, kuncinya ini, ya. Cari yang membuat Anda itu bahagia. Misalkan, ya, dari tontonan Anda. Kalau Anda sering nonton sesuatu yang lucu, nah, itu sedikit atau banyak Anda bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, itu kenapa video saya itu saya barengi dengan yang lucu-lucu, yang komedi, yang humor. Itu biar Anda juga kalau mendengarkan video saya ini, melihat video saya ini, ikut tersenyum, tertawa. Ya, itu adalah sugesti dari saya, gitu. Ya, walaupun saya ini nggak tampan, ya nggak apa-apa. Yang penting menebar senyum. Nah, begitu. Jadi apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda pikirkan itu serba, yaitu yang bisa membahagiakan Anda, membuat Anda tersenyum, akhirnya bisa tertawa. Nah, itu lama-kelamaan nanti Anda sudah tidak akan terhipnotis oleh sensasi itu lagi, gitu. Jadi saya dulu begini, saya kenapa nggak mau nonton, saya berhenti bermedia sosial dulu, ya. Saya hanya nontonnya itu Upin dan Ipin, terus film-film kartun yang lain. Saya nggak mau nonton sinetron yang ada luka batin, yang istri saya selingkuh, terus suami saya selingkuh, terus berbagi istri, berbagi suami. Kenapa saya nggak mau nonton sinetron kayak gitu? Karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu adalah makanan jiwa saya. Dan itu bisa mengingatkan kalau ada luka batin di diri Anda, gitu ya. Nah, itu pokoknya Anda itu ya tiap hari bisa senyum, apalagi bisa tertawa. Memang ini susah ya, bisa senyum, bisa tertawa. Nanti lama-kelamaan Anda akan terbiasa itu, dok. Misalkan Anda bertemu dengan orang, sudah tertawa, senyum, monggo, gitu, senyum saja. Di rumah Anda senyum sendiri. Bisa Anda main imajinasi, begini ya. Imajinasinya adalah begini. Misalkan Anda dulu waktu kecil itu di tempat yang mana yang bisa membuat Anda bahagia, terus Anda bermain di tempat
sama teman-teman Anda waktu kecil. Nah, itu Anda imajinasikan, hadirkan di pikiran Anda. Nanti ya, itu Anda nanti bisa senyum-senyum sendiri kok, senyum. Ya, nggak apa-apa kalau Anda berimajinasi yang positif, Anda tersenyum, berarti Anda terbawa dengan imajinasi itu. Nggak apa-apa itu menurut saya. Ya, sekali lagi itu yang saya lakukan. Saya sering mengunjungi yaitu tempat-tempat yang dulu saya merasa bahagia, begitu. Ya, itu bersama teman-teman. Nah, jadi saya kalau bikin video itu ada lucunya, biar apa? Biar Anda bisa tertawa. Karena apa? Senyum itu adalah terapi. Tertawa juga terapi. Asal kalau Anda jalan nggak ada orang, jangan senyum-senyum sendiri, jangan tertawa-tertawa sendiri ya. Ada jalan nggak ada orang, wah jangan begitu. Maksud saya itu kalau apapun sensasi yang Anda rasakan, Anda bertemu orang apa, silakan senyum aja, senyum gitu. Kalau ada cerita, mungkin teman Anda itu lucu sekali, tapi Anda nggak bisa menikmati kelucuan. Teman Anda tertawa, Anda mungkin nggak bisa ketawa, paksa untuk tertawa, hahaha, gitu, sudah gitu. Itu ya. Jadi Anda itu hanya lupa bahagia karena apa? Karena kurang senyum, kurang tertawa. Selain itu, kenapa kurang senyum, kurang tertawa? Yaitu Anda terlalu merasakan terfokus sama sensasi yang ada di raga Anda, gitu ya. Itu bukan teori, itu sudah saya praktekkan. Nah, sekarang Anda hanya lupa jalan pulang. Gini, ibaratnya aja Anda begini ya. Anda ke suatu tempat, ya, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Anda mau pulang, mau balik, itu lupa jalan. Karena Anda menikmati mungkin pemandangan, wah ini bagus, saya coba saya ke sana bagus, jalan ke sana, akhirnya Anda lupa akan jalan pulang. Karena apa? Anda sudah menikmati yaitu apa yang Anda inginkan, begitu. Ini Anda inginkan ke sana, akhirnya lupa pulang. Sama dengan ya, sensasi yang Anda rasakan, wah saya sensasi begini, Anda pikirkan terus, Anda ikuti terus, akhirnya untuk mengembalikan jiwa Anda yang tenang, raga Anda yang rileks, itu Anda lupa, begitu, lupa jalan pulang. Nah, bagaimana supaya kita bisa pulang? Ya harus ada bantuan, ya. Selain Anda berdoa, berikhtiar ilahi, ya berikhtiarlah insani, yaitu dengan bantuan seorang. Nah, bantuan seseorang ini bisa dari segi profesinya, psikiater, psikolog, ataupun pada orang yang sudah pernah mengalami itu. Nah, itu mereka akan menunjukkan jalan. Ibaratnya begini, Anda mau pulang ke sini, ada orang, dan orang itu tahu jalan. Ya, Pak, saya mau ke sini, itu lewat mana? Oh, lewat sana ya, lewat sana. Nah, nanti di sana itu ada orang lah. Kalau ada orang, tanya saja. Ada ke sana, tanya lagi sama orang ini, dan orang ini tahu jalannya. Oh, ke sana. Nah, akhirnya Anda bisa pulang. Nah, tetapi saat Anda bertanya sama orang yang tidak tahu tempat itu, atau dia bahkan bingung, Anda bertanya sama orang yang bingung juga. Misalnya orang tersesat, tanya sama orang tersesat, ini harus kemana? Ya nggak tahu saya, gimana? Kayaknya ke sana. Kayaknya. Makanya makin tersesat gitu ya. Itu ya. Dan di sini saya hanya bisa menunjukkan jalan Anda. Saya tidak bisa mengantarkan Anda. Ya, saya hanya bisa menunjukkan jalan dan memberikan suatu penerangan. Penerangan di sini adalah misalnya senter, senter gitu ya. Kalau Anda di kegelapan biar bisa melihat gitu. Nah, jadi saya di sini itu hanya menunjukkan jalan dan memberi Anda senter, ya pelita, gitu ya. Itu. Nah, jadi apa solusinya dari semua itu, Pak? Yaitu seringlah tebarkan senyum, ya. Cari hiburan yang membuat Anda tertawa. Nah, karena saya memahami akan sakit ini, makanya saya kalau membuat video itu kadang senyum, kadang tertawa, kadang saya selipi yang lucu-lucu. Karena saya tahu, ya, saya tahu yang dibutuhkan oleh jiwa kita saat
kita alami psikosomatik itu apa sih? Gitu ya. Sebenarnya kesembuhan Anda itu bisa berasal dari pikiran Anda sendiri. Gitu ya. Asalkan Anda paham atau tahu edukasinya. Tahu bagaimana caranya. Begitu. Tentunya harus ada yang membimbing baik secara langsung maupun virtual kayak begini. Ya, gitu ya. Oke, itu. Nah, jadi sekarang carilah yaitu hiburan atau apa yang membuat Anda itu senang, begitu. Itu memang, ya memang itu. Saya dulu juga begitu. Saya gimana biar bisa tenang ya? Oh, ya itu dari tontonan saya, dari lingkungan saya, karena lingkungan itu mempengaruhi kesembuhan Anda. Lingkungan keluarga, tetangga, rekan kerja dan sebagainya itu mempengaruhi psikis kita. Gitu. Yus, ini apa sih? Oke ya, hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.